in association with. Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di Talk is Fun, tentunya masih bersama saya Tiffany Raitama. How's your weekend? Bagaimana akhir pekan Anda? Super seru ya. Banyak cara untuk menghabiskan akhir pekan, mulai ada yang sukanya jalan-jalan, nonton film, leleh seharian. Ada juga nih yang hobi melakukan perawatan. Nah, kalau kita ngomongin soal perawatan itu bukan hanya soal tren ya, tapi juga itu bisa memberikan reward kepada diri kita supaya tampil lebih percaya diri. Dan perawatan ini nggak hanya identik dengan kaum perempuan saja, karena laki-laki itu juga butuh perawatan. Nah, bagaimana kita bisa menemukan atau mencari perawatan yang pas dengan diri kita, dengan kebutuhan kita, dengan tipe kulit kita, dan juga yang paling penting apa? Jangan sampai kita terjebak dengan skincare yang abal-abal, karena marak ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sempat berbincang dengan ada salah seorang ahlinya, ya. Coba kita lihat ya, interview saya beberapa saat yang lalu. Terima kasih. Kerjasama lagi ya. Oke, kalau kita ngomongin soal bisnis kecantikan, tidak lepas tentunya dari narasumber yang akan hadir bersama saya di Talk is Fun kali ini. Jadi, bagaimana bisa tampil glowing, tampil bening tanpa harus pusing. Sudah hadir bersama saya ada Dr. Oki Asepondo dari Benings Group. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah kabar Thank baik. you for coming. Thank Dan you juga for invitation. ada Tarik Halilintar as a brand ambassador. Brand ambassador. Dari Benings Clinic ya. Benar sekali. Thank you for coming, Tarik. Ini Thank dua-duanya you. jadwalnya padat banget soalnya. Oke, kita ngomongin soal tren bisnis atau industri kecantikan dulu ya. Aku mau ke Dr. Oki. Siap. Gimana, Dok, melihat tren kecantikan Ya. di Indonesia? Kita bilang makin kesini makin subur, Benar ya sekali. kan? Ya. Makin banyak sekali. Artinya Ya. responsnya positif. Benar. Kalau kita melihat dari tahun ke tahun ya, bisnis kecantikan ini sangat berkembang sekali. Kalau kita menoleh ke belakang, seperti misalnya zaman COVID dulu, semua lini bisnis itu kan pada drop. Betul. Tapi di bisnis kecantikan, kalau kita melihat dari penjualan e-commerce ataupun misalnya kita lihat tren kecantikan pun malah semakin meningkat. Ini sebuah hal yang sangat kontradiktif sekali, kayak gitu. Maka dari itu kenapa bisa seperti ini berkembangnya. Mungkin juga ada pengaruh dari media sosial juga yang semakin berkembang, pengaruh internet yang Orang gampang. akses makin orang gampang, dan juga ya everyone pasti pengen punya wajah dan penampilan menarik, itu tidak bisa kita pungkirin, benar sekali. Jadi karena ya kita lihat aja sekarang kalau kita mau cari kerjaan aja, salah satu syarat aja berpenampilan menarik, bukan? Jadi itu salah satu yang membuat tren kecantikan ini semakin meningkat, seperti itu sih. Oke, dengan hadirnya banyak sekali bisnis kecantikan, tentunya harus punya strategi, harus punya inovasi. Nah, apa yang kemudian Benings Group atau Benings Clinic ini tawarkan untuk mencari inovasi-inovasi? Karena kan namanya juga tren, pasti akan Benar. dinamikanya ya Benar kan, banyak sekali, perubahan. benar. Ya kalau kita untuk mau tetap stay dan tetap survive di bisnis ini, otomatis kita harus punya branding. Branding yang membedakan. Itu tadi seperti Kak Tiffany tanya, apa nih yang bisa membedakan you dengan ini bisnis makin berkembang dan makin banyak lagi nih klinik kecantikan ataupun produk skincare. Terus gimana nih survive? Otomatis kita punya apa yang membedakan kita dengan brand yang lain, dan kenapa kalian harus memilih brand kita nih, kayak gitu. Otomatis itu branding harus kita kuatkan. Kalau kita ngomongin Benings Clinic pada khususnya, itu orang akan tahu Benings Clinic itu adalah laser center di Indonesia ini. Kami bisa menempatkan diri karena hanya kami klinik kecantikan di Indonesia ini yang sudah tersebar di seluruh ibu kota provinsi yang ada di Indonesia ini. Kami total udah ada 74 cabang. Di seluruh 74 cabang, dan itu nggak ada franchise. Jadi memang on management seperti itu. Dan kami hanya satu-satunya klinik yang memiliki seluruh jenis laser yang ada di Indonesia ini, seluruh jenisnya kayak gitu. Jadi mungkin di klinik kami juga banyak tuh untuk misalnya kita mau face contouring, misal kita kenal dengan botox, filler, seperti skin booster, kami ada. Tapi orang selalu kalau datang ke Benings Clinic itu pasti terimage-nya mau laser. Laser, masalah pigmentasi, masalah flek, masalah kusam, jerawat, seperti itu. Jadi yang jawaban tadi,
harus punya branding yang kuat untuk survive di dunia ini seperti itu. Selama ini banyak masih pemikiran masyarakat di luar sana kalau datang ke klinik kecantikan, rutin treatment itu biasanya cuma perempuan aja, iya kan? Nah itu sebenarnya juga harus diluruskan gitu. Iya nggak Torik? Kalau misalnya ditanya ngapain laki-laki ke klinik kecantikan perawatan gitu? Kalau menurutku sekarang udah bukan zamannya udah bukan suatu hal yang aneh untuk cowok peduli terhadap penampilan sendiri ya, karena dari situ kelihatan sih ini cowok tuh bertanggung jawab nggak ke diri sendiri aja, dia bertanggung jawab nggak, terus rapi, clean. Ya setuju. Ya kan? Karena bagaimana kita untuk menunjukkan kalau kita bisa menjaga orang lain kalau diri sendiri aja nggak dijaga. Benar. Apalagi cowok menurutku kan emang instingnya itu adalah seorang leader gitu kan. Jadi kalau misalnya tidak bisa memimpin diri sendiri, apalagi ngelihat muka geradakan, terus kering, terus apalagi as a public figure juga, ya kan? Benar-benar. Seberapa sering kalau Torik melakukan treatment? Aku sebulan 2 kali sih. Oh iya? Sebulan 2 kali. Apa yang either biasanya? itu cuman facial atau kalau lagi ada kebutuhan laser, terus karena udah hampir semua treatment di bening aku udah pernah cobain kan. Serius? Hampir semua. Oh ya? Iya. Apa yang paling Efektif di aku? Yang paling efektif itu tentunya menurutku infus kromosom itu loh. infus kromosom? Iya, sama satu lagi, pertama kali aku datang ke Bening Clinic itu kulitku tuh pigmen. Jadi bagian mulut sama bagian kepala, bagian ini tuh beda warna semuanya. Konsepnya zebra kali Zebra. mukanya. Kasian kalau misalnya aku lagi acara atau lagi syuting, yang make upin tuh kasihan, jadi kayak ini beda-beda warna kulitnya. Tapi sadar nggak maksudnya waktu itu? Sadar, karena lumayan terlihat sekali ya pas waktu itu ya. Setelah kayaknya nggak nyampe setahun itu udah sama balik, warnanya. udah sama, udah cerah. Once you get into the clinic gitu kan, merasakan experience-nya ketika disambut dengan sangat baik, terus di treatment dengan sangat apik, rapih dan ramah ya. Itu tuh rasanya kayak healing juga ya. Benar. Torik tuh umur berapa? Aku 26. 2, oke. Salah pertanyaan nih. Kalau kenapa aku tanya? Karena gini, untuk zaman sekarang yang aware ya, awareness masyarakat terhadap perawatan kecantikan itu nggak cuma yang mungkin sudah usia yang over 30 gitu atau di atas 40 gitu. Ternyata generasi-generasi muda itu sekarang nggak tahu deh, mungkin nanti Dokter Oki juga bisa jelasin. Mereka lebih self awareness terhadap kecantikan itu lebih gede nggak sih, Dok? Ya. Kalau kita ngomongin untuk memulai perawatan itu dari kapan, sebaiknya kalau menurut saya secara pribadi itu kalau kita masuk usia pubertas. Otomatis kalau seandainya kalau anak-anak tuh udah masuk usia SMP. Jadi pubertas itu udah mulai tahu untuk perawatan. Perawatan dari segi kita melakukan treatment ataupun menggunakan produk skincare. Produk skincare juga nggak mesti banyak-banyak pakai ini. Setidaknya kita aware menggunakan sunscreen, pelembab wajah. Secukup itu sudah cukup. Dan sabun cuci wajah sudah itu cukup. Udah minimal itu. Ya? Iya, mau dia nggak pakai krim malam, nggak pakai serum, nggak ada masalah. Yang penting, sedangkan saya pribadi sudah punya anak. Anak saya dari lahir brojol, hari pertama sudah saya pakein krim untuk wajah, krim untuk badan, pelembab bibir sudah. Bener, se-aware itu kayak gitu. Karena ya tapi dikondisikan yang dermatologi test, yang memang hipoalergenik, yang menggunakan bahan-bahan yang memang lebih alami kayak gitu. Kita sesuaikan. Aman untuk bayi. Bener, aman untuk bayi kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya dari usia berapa sih menggunakan skincare, dari lahir anak aja udah pakai, tapi yang sewajarnya kayak gitu. Misalnya kalau anak keluar rumah udah pakein sunscreen untuk badannya, itu udah it's okay kayak gitu. Nah kalau udah mulai lebih expert lagi nih, mau pakai misal pelembab, pakai krim malam, pakai serum sesuai dengan usianya ya mungkin dari usia pubertas. Kenapa?
usia pubertas tuh hormonal kan nggak stabil tuh, Nah. kayak gitu. Udah mulai ya kalau perempuan udah mulai head, cowok udah ini udah hormonal udah nggak stabil, biasa timbul jerawat seperti itu. Nah kalau dibiarin kasihan, akhirnya misal makin banyak jerawatnya, akhirnya jadinya lebih timbul scar, bopengnya, akhirnya kasihan nanti di usia yang udah balik 18 tahun ke atas, jadinya lebih susah nih untuk mengatasi itu. Walaupun bisa, tapi jadi lebih PR. Apalagi kan Apalagi kulitnya mungkin sensitif. bener, ya kan? apalagi di usia-usia segitu kan lagi mencari jati diri ya. Nah, jadinya butuh kepercayaan diri yang lebih kayak gitu. Nah, kalau treatment nggak usah aneh-aneh mikirnya, oh umur 12 tahun masih kecil ngapain mau treatment. Ya kita pikirnya treatment jangan yang anak kecil nggak mesti juga filler, botox juga gitu. Nggak mesti juga harus laser-laser, nggak juga. Gitu. Sebatas facial aja udah cukup enough gitu. Facial juga mungkin nggak mesti facial yang ribet-ribet pakai bla 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 bla. Facial untuk ngeluarin komedo udah cukup kayak gitu. Jangan Gitu mikir aja. facialnya yang Bener, kayak orang gede gitu ya. Bener. Dan aku juga waktu itu pas masuk ke bening itu baru selesai masa itu, masa beruntusannya dan lain-lain. Jadi geradakan kulitku tuh. Jadi banyak boncel-boncel segala macam itu. After ya beberapa kali treatment ya alhamdulillah ya. Benar. Cuek itu jadi alasan untuk sebenarnya males sih. Benar. Iya pembelaan diri. Iya. Untuk Itu dari males. hati. Iya, menurutku ya. Benar. Jadi kata cuek itu nggak bisa dipakai kalau sekarang ya. Kalau disiplin sama diri sendiri, waktu terus kesehatan semuanya harusnya nggak jadi masalah ya untuk mengadakan disiplin baru dalam Torik sejak kapan mulai apa ya? Ada self awareness? 2021 kali ya. Oke. Oh, berarti masih 21, 22 sekitar ya. segitu. Oke. Ya Merasa telat nggak? 2021 Kenapa nggak dari dulu gitu? Lumayan ngerasa telat sih, kayak kenapa nggak dari dulu, kalau nggak sekebakar itu kulitku gitu. Atau Dok, kayak harusnya dari dulu jadi VA. Iya benar. jadi kayak banyak yang baru belajar lah ketika masuk bening juga banyak. Kita kan pas masuk kan langsung ketemu dokter ya kan. Jadi nggak cuman dikasih apa yang kita mau, tapi dari dokternya tuh ngasih tahu ini yang dibutuhkan apa untuk kulit kita gitu kan. Setiap orang tuh punya kulit yang berbeda-beda kan. Iya. Nah, kalau kita ngomongin soal perawatan kecantikan, ini juga stigma yang beredar ya. Perawatan itu pasti selalu mahal. Jadi ongkos atau budget yang dikeluarin itu pasti gede gitu. Benar Gimana sekali. dong? Benar. Jadi yang kadang membuat perawatan itu mahal ketika orangnya itu datangnya terlambat. Maksudnya datang terlambat ini ketika lu udah punya permasalahan udah parah banget, jerawatan misalnya contoh jerawatan udah numpuk parah banget sehingga perawatannya pun juga butuh yang berkalanya banyak, harus melakukan ini itu Dan itu panjang. Ataupun misalnya punya masalah flek. Fleknya mungkin sebelumnya dia udah pakai krim yang abal-abal, krim yang tidak bersertifikat, sehingga punya masalah yang parah banget. Ya mungkin awalnya dia pengen cerah, dia pakai yang seperti itu, jadi nimbulin masalah yang berat sekali sehingga kita memberikan treatmentnya pun juga lebih banyak lagi kayak gitu. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita melakukan perawatan itu ketika sebenarnya wajah itu sebenarnya tidak bermasalah kayak gitu. Jadi seenggaknya tadi yang kita omongin tadi, seenggaknya facial aja udah cukup lah, terjaga. Ya? Bener, dan lu pakai sunscreen udah cukup, sudah gitu. Oke, kalau ngomongin soal budget, Torik ada nggak sih kayak budget khusus untuk apa setiap bulan untuk perawatan gitu? Oh, sekarang aku nggak ada lagi. Karena udah jadi Sekarang bener nggak ada juga. lagi. Tapi kalau dulu aja ya. Kalau dulu kayaknya juga nggak ada, karena aku pengen masalah yang ada di kulitku selesai gitu. Oh, oke. Kayaknya Jadi aku itu dulu targetnya ya. Targetnya itu. Awal itu ketika sudah aku cuman ngerawat aja sih, cuman facial. Itu akan lebih gampang Ya, maintainnya ya. facial terus kayak ada facial kromosom, ada facial macam-macam nih kalau di bening sih. Iya, oke. Setidaknya lolos kamera wartawan. Bener juga, Dok. Oke. Nah, ini juga yang jadi concern dengan suburnya industri kecantikan, banyak sekali skincare dan kita bisa menemukan skincare di marketplace di mana-mana, ya kan. Kadang sering kali ya masyarakat itu juga terjebak dengan skincare abal-abal. Nah, gimana tuh Dok tipsnya supaya masyarakat bisa lebih waspada lagi, jangan sampai mau cantik ya kan, mau glowing yang ada malah bikin pening karena makin rusak mukanya. Benar.
Ya, ini juga saya apresiasi juga ya untuk masyarakat Indonesia sekarang sudah mulai aware nih. Mungkin karena itu balik lagi perkembangan media sosial sekarang yang cukup gencar dan juga fasilitas internet yang sudah makin merata nih. Nah, alangkah lebih baiknya kita udah bisa dan punya HP pintar, otomatis kita pun harus makin pintar gitu. Setidaknya kita bisa browsing ciri khas produk yang aman. Bagaimana ciri-ciri produk aman? Seenggaknya kita harus tahu lah itu dulu. Otomatis kita harus tahu harus yang ber-BPOM. Ada expired date-nya, batch number-nya, diproduksinya dari mana. Jangan sampai nanti Kandungannya jelas. bener. Bahkan sekarang saking orang sudah makin tahu nih ciri-ciri seperti itu, diakalin lagi nih, dibuat BPOM palsu. Oh iya, Iya, benar. Iya. Jadi kita cek dulu nomor BPOM-nya ke situs BPOM gitu. Nah, bahkan kadang dicek ada nih terdaftar tapi produknya berbahaya. Nah, kita harus tahu lagi nih produk yang berbahaya itu konsistensinya seperti apa, aromanya seperti apa. Sebenarnya bentukannya itu semua hampir mirip. Asalkan kita tahu udah bentukan seperti itu udah pasti berbahaya. Jadi kita yang harus lebih upgrade diri. Oke, nah ini harus jadi notes ya langsung dari Dokter Oki. Iya. Torik, terakhir mungkin bisa kasih pesan buat teman-teman di luar sana yang sedang dan akan mau melakukan perawatan. Kenapa sih kita harus peduli dengan diri kita sendiri? Kenapa kita harus peduli dengan penampilan? Penampilan diri kita sendiri itu yang merepresent diri kita gitu. Jadi kalau misalnya kelihatannya jorok, terus tidak terurus dan lain-lain, itu kan merepresentasikan kalau diri kita yang seperti itu gitu kan. Ketika kita represent yang baik, pasti orang dapatnya juga baik gitu. Terus ketika kita berpenampilan baik, itu juga jadi apa ya? Jadi Upgrade diri kita sih. Jadi kayak ada rasa kesyukuran terhadap diri gitu loh. Gitu sih. Cara bentuk kita apa ya, grateful untuk menghargai diri kita sendiri juga ya. Oke, thank you so much Torik dan juga Dokter Oki. Terima kasih sudah sharing. Nanti kalau ngomongin soal ini, apalagi ada expertnya, seru banget ya. Nanti kita mungkin bisa diskusi. Pokoknya dari perbincangan ini PR saya ada satu, tadi promo untuk wartawan. Nah, itu yang aku tunggu pokoknya dari Dokter Oki. Dari semua yang bisa sekarang untuk wartawan ya, untuk teman-teman media ya. Sekali lagi sukses untuk Manis Klinik dan juga Torik juga sukses. Thank you sekali lagi sudah datang di Talk is Fun kali ini ya. Terima kasih. Sama-sama, dan usai jeda Talk is Fun masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Guntingan dengan medium, Oke. tapi layernya hanya ada di sampingnya aja. Jadi dia nggak tahu too much layer, tapi dia butuh framing di bagian wajah. With bangs, a bit bangs, tuh dengan bob masih juga akan tetap ada. Tetap di ya, bob depan. itu kayak Ya, timeless sebetulnya. timeless ya. Penampilan bukan lagi sekedar pilihan, tapi sudah menjadi bagian penting dari kepercayaan diri. Dan salah satu cara paling sederhana untuk tampil maksimal adalah lewat rambut. Dan rambut saya ini sudah panjang, ujungnya juga sudah mulai banyak bercabang. Sudah waktunya untuk di style ulang supaya lebih rapi, fresh, dan juga sesuai dengan bentuk wajah saya. Dan hari ini saya udah janjian sama seorang hairdresser yang bikin saya rela jauh-jauh datang ke sini untuk nyocokin jadwal sama beliau. Ada Koko Sony Sutandar. Hai Koko Sony, Mita, apa apa kabar? Kok, aku mau potong rambut. Yes. Tapi ciri khas aku tuh rambut panjang. Jadi aku mau dipotong tapi nggak terlalu pendek, tapi harus sesuai sama bentuk wajah aku. Kira-kira untuk wajah bulat itu tuh model apa sih kok yang cocok? Aku bilang medium layer itu sangat pas di Mita. Penataannya simple, terus juga isi maintenance dan effortless. Oke, Sip. gitu langsung kita eksekusi. Eksekusi. Siap. Oke. Nah, gimana nih hasilnya? Ini sih sesuai sama ekspektasi saya ya, Kok Sony. Lebih ringan, lebih membentuk, tapi nggak menghilangkan ciri khas saya yang selalu rambut panjang. Terima kasih, Kok Sony. Emang Sama-sama. hasil karya dari Hairdresser of the Year. Mantap. Makasih, Kok Sony. Thank you. Dan kalau Anda ingin tampil maksimal, ingat,
Potongan rambut yang tepat bisa jadi investasi kepercayaan diri. Paramita Cahya, Dwi Ari, Jakarta. Oke, jadi gimana, sudah siap kira-kira menata rambut untuk tahun 2026 ya? Resolusi mungkin salah satunya untuk tahun depan, atau mungkin mau menentukan kira-kira model atau cutting coloring yang pas nih ya buat saya, buat Anda semua yang seperti apa. Sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Sony Sutandar as art director dari SJ Hair Studio dan juga Blue by SJ, dan juga ada technical directornya ada Mbak Ines Adelina. Halo Ko Sony, Mbak Ines. Halo. Ini udah sesuai belum dengan? Belum. Ini tahun depan nggak? Oke. Kalau tidak tertata rapi kita malu soalnya ya. Oke, kita ngomongin soal tren rambut dulu ya. Mungkin ke Ko Sony nanti bisa Mbak Ines juga menambahkan. Kalau tren rambut kita ngomongin mulai dari cutting, coloring, kemudian styling, tiap tahun itu pasti selalu beda-beda, dinamis banget ya kan, warnanya, modelnya gitu. Emang apa sih yang biasanya tuh paling mempengaruhi tren rambut kok? Tren rambut pasti akan selalu relate dengan tren fashion, terutama di launching di season-season tertentu. Kayak misalnya fashion kan ada pergantian setiap tahunnya, itu ada spring, summer, dan autumn, winter. Nah biasanya itu tata busana akan mengikuti represent si tata rambut itu seperti apa. Misalnya contoh kalau misalnya tren fashionnya minimalis, nanti tren rambutnya mungkin clean cut, yang effortless seperti itu. Oke, jadi itu akan selalu pasti relate. koneksinya ada di situ ya. Betul. Kalau tahun ini apa kok? Tahun ini Lebih banyak cenderung kemana tuh? tahun ini mungkin banyak pergerakan di rambut panjang dengan layers-nya. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sosial media itu banyak butterfly layers contohnya. Jadi lebih banyak main styling di tahun ini. Jadi movement-nya di rambut panjang lebih menonjol di tahun ini. Oke. Mbak Ines, kalau kita ngomongin soal tren rambut gitu ya, itu kan lebih dinamis banget, tiap tahun beda-beda. Tadi Ko Sony bilang based on atau ngikutin juga dengan tren fashion gitu. Nah buat orang-orang yang cenderung mungkin kita bilang konvensional, aku tuh tipenya konvensional ya kan, kayak kenal Ko Sony bertahun-tahun, ya rambut gini-gini, mau tren fashionnya beda gitu. Nah gimana mungkin cara menyesuaikan gitu untuk orang-orang yang konvensional, supaya juga bisa punya gaya yang fit gitu dengan perubahan tren ini? Oke, biasanya sih kalau orang-orang yang seperti tadi gitu ya, kita kayak aku selalu nawarinnya untuk yang low maintenance color. Jadi biasanya warna yang aku suggest pasti nggak jauh-jauh dari warna coklat. Coklat tuh kan variasinya banyak juga ya. Ada yang dari kayak dark choco gitu kan. Pokoknya yang coklat-coklat natural. Mungkin kalau orangnya kepengen yang sedikit lebih berdimensi, aku biasa rekomendasi ini ya, kayak kasih ada soft balayage atau subtle highlight gitu dengan warna-warna yang beige brown. Jadi tetap looknya masih kayak natural gitu. Kalau model gimana buat orang-orang yang konvensional gitu? Yang paling aman lah. Yang paling aman yang pasti dia harus bisa manajeable rambutnya itu tidak terlalu banyak styling. Jadi hindari itu yang guntingan-guntingan yang membutuhkan styling berlebih, baik dengan menggunakan alat atau menggunakan produk. Jadi bagi yang ingin konvensional pasti biasanya yang seperti oval, clean cut itu biasa akan lebih banyak diminati. Gitu. Yang paling aman tidak memakan waktu lama untuk mereka bangun tidur terus styling gitu. Iya. Ini yang paling banyak pertanyaan yang paling sering buat orang-orang yang datang ke salon gitu ya. Pasti nanya gini, aku cocoknya modelnya kayak apa sih sesuai dengan bentuk wajah, kemudian skin tone juga. Nah, gimana mungkin kalau untuk coloring gitu ya Mbak Ines gitu, untuk nyesuaiin dengan kulit kita, bentuk muka kita gitu kan. Mungkin kalau orang Indonesia kan lebih cenderung kebanyakan yang sawo matang gitu, sehingga mungkin lebih cocoknya warna ini gitu. Iya, jadi biasanya bisa dilihatnya dari skin tone sama undertone-nya apa. Jadi dia itu cenderungnya ke hangat atau ke dingin. Jadi misalnya kalau orang-orang yang tadi aku bilang, yang Mbak bilang ya, yang sawo matang,
kuning langsat gitu. Itu kan biasanya kan lebih jatuhnya ke warm. Itu warna-warna yang paling dihindarin tuh sebenarnya kayak warna-warna silver, warna yang terlalu ash karena itu akan buat dia kayak kusam. Lebih kusam. Ya, beda lagi kalau orang yang skin tone-nya ngarahnya ke cool nih. Nah, dia tuh cocoknya untuk kayak warna-warna yang memang cool karena kita butuh warna-warna yang misalnya agak kemerahan, kita butuh kayak warna dia supaya jadi lebih glowing gitu loh dengan warna itu. Dan biasanya kita lihat lagi nih kalau misalnya buat orang yang tipe wajahnya bulat, pasti kita hindarin kayak kasih framing atau warna-warna terang atau highlight di sekitar wajah. Karena itu akan dia jadi kelihatan tambah cabi, tambah kelihatan lebih bulat gitu. Begitupun sebaliknya, misalnya orang yang kayak wajahnya bentuk kayak kotak, itu harus dikasih warna terang supaya balance. Oke, jadi lebih bisa menonjolkan ya si Betul. wajahnya. Nah kalau model rambut gimana kok? Model rambut sama, biasanya kalau misalnya di pewarnaan, biasa kita lihat dari undertone, dari urat nadinya gitu loh, warnanya apa. Kalau misalnya dari guntingan, biasa kita akan angkat, kita lihat bentuk wajahnya itu, kita ikat rambut satu, kita lihat bentuk wajahnya seperti apa. Itu kalau dari bentuk wajah, belum lagi dari bentuk tulang kepala seperti apa, density rambutnya seperti apa, tekstur rambutnya seperti apa gitu. Oh, jadi nggak bisa asal nentuin. Kadang-kadang kan kita gini, maunya yang kayak gini aja nih based on foto, iya kan? Mungkin bentuk wajahnya oke, tapi bentuk kepala dan tekstur rambutnya tidak menunjang, belum tentu bisa. Oh. Ada beberapa hal yang mesti kita lewati gitu. Oke. Di sini yang sangat menikmati percakapan ini ada audioman saya ya. Dia laki-laki tapi dia sangat kayak gitu. Lain dengan perempuan-perempuan yang lain ya. Ya Bang, Agis tertarik mau potong mungkin? Oke, kita balik lagi ya. Setiap orang itu kan punya tekstur dikaruniai rambut yang beda-beda, ya kan, ada yang lurus, keriting, dan segala macam, warnanya pun juga segitu. Tapi mungkin kadang-kadang kita suka, kayak nggak puas deh, apalagi mungkin orang-orang yang rambutnya lebih cenderungnya ikal, keriting gitu ya, kayak nggak bisa diapa-apain gitu. Gimana kok buat orang-orang dengan kondisi yang kayak gitu? Pertama, kita harus tahu do and does-nya apa gitu, maksudnya apa yang dia harus mengenal rambutnya itu seperti apa. Jadi terkadang kan kayak kita nonton kayak film drama, K-drama gitu, aku pengen kayak gitu tuh. Iya. Tapi kan Apalagi kiblatnya sekarang udah Korea kan. betul. Tapi kan kita bukan magician kan. You mesti lihat lagi, maksud pertimbangan itu banyak. Apakah kalau misalnya kita bentuk seperti ini, nanti di rumahnya apakah akan jadi backfire nggak? Apakah akan rumit apa enggak untuk stylingnya? Kita harus kasih tahu di depan. Are you sure kayak seperti ini? Kita harus menyelaraskan antara. Makanya tugasnya hairdresser itu, menurut aku salah satu pekerjaan yang paling rumit ya. Kita harus mengenal perempuan itu dalam waktu singkat, 5 menit itu cukup. Oh ya, pekerjaannya apa, kesehariannya seperti apa, kondisi rambutnya seperti apa, goalnya seperti apa, kan mesti kita tanyakan di awal sebelum kita melakukan eksekusi. Ibarat kata kalau kayak dokter gitu ya, kita ke rumah sakit gitu kan, kita harus tahu detailnya kayak Betul, gimana ya kan? betul. Jadi ketika kita bisa menjelaskan antara feelingnya dengan fakta dan hasil jadinya seperti apa, nah itu baru bisa kita bikin relate-nya seperti apa gitu. Maunya kan semua keluar dari salon, balik lagi ke rumah, besok pagi berangkat kerja, rambutnya tetap bagus, tetap on gitu ya. Oke, Mbak Ines, buat orang-orang yang ini juga mungkin banyak isu orang-orang yang rajin atau rutin banget coloring, ya kan? Tapi rambutnya nanti jadi pecah-pecah atau rusak, bercabang dan lain sebagainya. Itu kayaknya kerusakan yang paling banyak di-report gitu ya. Apa Mbak gitu, apakah memang harus ada jedanya untuk kita coloring atau mewarnai rambut gitu, atau sebenarnya bisa aja kok konsisten asal ada titik-titik gitu? Iya, jadi kalau coloring itu sebenarnya semakin tinggi level warna terang yang dia pengen, itu tuh sebenarnya semakin high maintenance buat orang itu buat merawat gitu? rambut. Iya. Oh, semakin terang? Semakin terang, semakin high maintenance. Jadi ya sebenarnya nyambung nih sama yang tadi Koko bilang kan. Kadang kayak kita mau nentuin warna, kita harus kasih tahu dulu gitu loh. Maksudnya sehari-hari di rumah rawat rambutnya gimana gitu. Nah, kalau dia udah komitmen ya harus rajin, ekstra double buat
prepare Nggak cuma rambutnya. sampoan doang. Ya, dan nggak bisa kayak cuma sebulan sekali datang ke salon, enggak, dia harus ada komitmen di rumah buat dia ngerawat rambutnya gitu. Oke, itu tuh makanya komitmen, jangan mau cantik tapi nggak mau rumit gitu Iya. ya. Maunya langsung, kan bukan magician, langsung sulap gitu. Dan investasi juga harus lebih lagi. Iya. Iya, itu yang kadang miss ya. Oke, kita akan segera berganti tahun. As I mentioned tadi juga, kalau pergerakan tren itu pasti beda-beda. Membaca tahun depan ini buat teman-teman yang sekarang mungkin punya resolusi ini kayak mulai Januari udah mulai harus tahun baru, rambut baru, gaya baru, apa kok prediksinya? Tahun depan diprediksikan mungkin guntingan dengan medium, Oke. tapi layernya hanya ada di sampingnya aja. Jadi dia nggak tahu too much layer, tapi dia butuh framing di bagian wajah. Oke. Kemudian untuk guntingan pendeknya with bangs, a bit bangs, gitu dengan bob masih juga akan tetap ada. Tetap di ya, tahun bob depan. itu kayak Ya, timeless sebetulnya. timeless ya. Cuman ya dimodifikasi per tahun gitu. Oke, apakah dimodifikasi dengan warna? Gimana kalau tren warna coloring, Mbak? Kalau warna 2026 sebenarnya kalau untuk warna terang kayak blonde, copper, ginger hair tuh masih kayak diminati ya gitu. Oke. Tapi kalau yang orang suka pengen hasil natural, warna coklat dengan suka finishing yang glossy-glossy gitu masih akan jadi tren di 2026. Oke. Agis sudah menentukan mau warna apa tahun depan? Agis lagi. Semakin terang, semakin high maintenance ya. Oke, thank you so much for coming, Thank you. Mbak Ines dan juga Ko Sony. Punya waktu 1 bulan kayak ya teman-teman penonton TIFF di luar sana untuk menentukan kira-kira mau dicat dan di color atau di cutting apa nih untuk tahun 2026. Sekali lagi sukses untuk SJ Hair Studio dan juga Blue by Thank you. SJ-nya. Thank you, Tiff. Kita ketemu lagi ya, nanti mungkin bisa dipotong sama Ko Sony di coloring sama Mbak Ines. Oke, usai jeda Talk is Fun masih akan kembali. Kita akan masih ngomongin penampilan. Saya akan kedatangan juga satu sosok konten kreator ganteng, muda yang hobinya mix and match penampilan seperti apa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jadi menurutku kalau ngomongin soal fashion itu nggak ngomongin gender sih sebenarnya. Even kayak kita sebagai Jadi pria universal pun, aja ya. Iya, kita sebagai pria pun kita harus tahu apa yang terbaik buat diri kita plus apa yang cocok sama tubuh kita. Siapa bilang fashion cuma untuk wanita? Laki-laki juga bisa punya gaya. Di era digital seperti sekarang, konten kreator fashion memiliki peran penting dalam membentuk tren dan gaya hidup, tak terkecuali bagi para pria. Salah satu sosok yang menonjol di dunia fashion pria adalah Leonardo Alvaro yang menghadirkan perspektif baru bagaimana pria bisa tampil stylish dan percaya diri lewat gaya yang tepat. Leo dikenal lewat pendekatannya yang modern dan minimalis dalam fashion pria. Kontennya tidak hanya menampilkan outfit, tetapi juga memberikan tips praktis untuk memadu padankan pakaian, warna, memilih aksesori, hingga membangun gaya yang sesuai dengan kepribadian masing-masing. Filosofi fashionnya adalah sarana untuk mengekspresikan diri, bukan sekedar mengikuti tren semata. Di era fashion pria yang semakin berkembang, melalui konten-kontennya Leo berusaha membongkar stereotip bahwa pria cuek pada penampilan. Dengan mengetahui fashion dan menemukan gaya personal, pria dapat meningkatkan rasa percaya diri dan profesionalitas. Langsung saja yuk kita ngobrol lebih dalam dengan Leo tentang inspirasi fashion hingga tips outfit untuk para pria. Oke, so fashion is not only for women, tapi juga pria ya, laki-laki di luar sana. Kita kalau ngomongin soal fashion, dunia fashion itu selalu dinamis, berkembang, lebih bold, lebih berani, lebih berkarakter. Nah, saya hari ini kedatangan ada satu sosok, yaitu content creator
yang juga mungkin sering Anda jadikan referensi khususnya kaum pria di luar sana untuk mix and match outfit. Sudah ada Leonardo Alvaro. Hai Leo, apa kabar? I'm good. Hai Kak Tiffany. Oke, thank you for coming. Having me. Karena kehadiran kamu membawa senyum luar biasa untuk perempuan-perempuan yang ada di sini kayaknya ya. Kita ngomongin soal kamu, ketertarikan kamu bikin konten-konten soal mix and match fashion gitu. Sejak kapan sih ketertarikan itu? Kalau tertarik itu sebenarnya aku udah tertarik dari zaman kuliah. Oke. Dari zaman kuliah, tapi kayak cuma ya foto-foto outfit. Dan dulu mungkin kalau pas zaman-zaman kuliah kan lagi tren high piece ya. Aha. Jadi kayak pakainya yang warna-warna gelap. Ini ya, jadi kayak kebaca gitu ya, sih. kamu kuliah, kamu generasi kapan ya? Ke tren high piece. Oke, terus Iya. terus. Terus dari situ by the time sering explore outfit, terus kayak ngikutin beberapa content creator yang di luar, terus sering mix and match antara berbagai macam warna, terus aku kontenin, terus makin kesini makin suka untuk explore soal outfit. Kalau kita ngomongin soal fashion, kebanyakan fashion itu kan perempuan, mungkin condongnya ke situ gitu. Tapi ternyata banyak kok di luar sana, bahkan juga mungkin konten-konten kreator kayak kamu gitu yang ngomongin soal fashion, mix and match outfit gitu ya. Kenapa laki-laki juga harus aware gitu dengan fashion? Karena menurutku sekarang apalagi di dunia profesional ya, Iya. kita kan pasti kan ketemu sama banyak macam orang nih gitu. Dan kita nggak tahu loh, kita ketemu orang ini bakalan sering atau bahkan dengan pertemuan itu tuh bakalan jadi pertemuan pertama dan mungkin bisa pertemuan terakhir gitu. Iya. Nah, kalau misalkan emang kita baru ketemu pertama, kenapa nggak kita berusaha untuk kasih impresi yang baik gitu buat mereka. Jadi menurutku kalau ngomongin soal fashion itu nggak ngomongin gender sih sebenarnya. Even kayak kita sebagai Jadi pria pun, universal aja ya. iya, kita sebagai pria pun kita harus tahu apa yang terbaik buat diri kita plus apa yang cocok sama tubuh kita. Lebih ke seperti itu sih. Nah, kalau kita ngamatin konten-kontennya Leo gitu ya di social media, aku lebih cenderung melihat bahwa minimalis. Oke. Iya gak sih Iya. gitu. Tapi kayaknya ngerasa kalau kita ngelihat oke dengan hal-hal yang simple gitu tetap bisa stand out gitu. Apa sih kuncinya, Le? Kalau ngomongin soal outfit ya, karena aku tuh lebih suka untuk explore outfit yang sesuai dengan occasion kita. Oh, gitu. oke. Misal karena keseharian kita tuh akan berpengaruh dengan outfit yang kita harus punya. Misal kalau kita sehari-harinya kita kerja di industri kreatif dan bahkan atau enggak mungkin kita kerjanya kantoran yang sering kayak meeting. Nah, itu akan mempengaruhi outfit yang harus kita punya. Gitu. Jadi kayak menurut aku yang perlu kita pahami itu apa yang menurut orang lain cocok itu belum tentu yang terbaik buat kita. Nah, Gitu. oke. Jadi kayak by Itu the time juga kita harus tahu apa yang terbaik buat diri kita versi keseharian kita. oke. Kalau untuk yang basic gitu ya, untuk laki-laki, menurut kamu 3 yang paling essential yang harus dimiliki? 3 item ya? Yes. Kaos- Yang harus ada di lemari. Kaos putih polos, kaos hitam polos, celana jeans. Itu juga aku sih. Itu harus Baju. punya. itu basicnya lah. Iya. Oke. Karena kalau sebelum kita sebelum kita mau explore ke berbagai macam style, at least kita harus punya dulu casual outfit itu seperti apa. Casual outfit, mandatory item untuk casual itu seperti apa. Lebih ke itu sih. Itu yang harus kita punyai dulu. Oke, jadi Kalau 3 item ya, ini kan maksimal 3 nih itemnya nih. kalau 5 kita tambahin. Oke, kalau Ya, tambahin 2 lagi dari apa? Kalau 5, kalau emang kalian suka untuk formal style, kalian bisa wajib punya ankle pants. Oke. Ankle pants tuh menurutku penyelamat untuk semua jenis orang, entah itu pendek ataupun tinggi. Oke, itu fit ya. Iya. Oke. Karena kan kalau ankle pants itu kan tujuannya untuk ngeliatin mata kaki kita. Supaya apa? Supaya kelihatan tinggi. Oh, oke. Gitu. Oke, Iya, good tips gitu itu. sih. Oke, itu ada di pojokan laki-laki bertiga semua lagi nyatet ya? Hah? Ankle pants, habis ini. Ankle pants, Oke, nanti kalau celana gajian, jeans. celana jeansnya udah belel soalnya. Habis itu kaos putih, kaos hitam, ankle pants, satu lagi Iya. apa?
Satu lagi itu mungkin linen shirt. Linen, Linen oke. shirt, iya. Walaupun linen kadang-kadang Karena- trik itu kan, gampang. Karena kalau linen itu yang aku suka, kita mau casual bisa, kita mau formal juga sebenarnya masih aman. Nggak terlalu formal mentok, tapi kalau dibawa ke casual masih bisa lah dipakai buat sehari-hari. Jadi itu tadi ada 5 ya. Yes. Kaos putih, kaos hitam, celana jeans, Yeah. apa tapi namanya ankle pants, Ankle pants. sama linen shirt. Linen shirt. Oke. Kalau soal kalau nambahin dikit ya, kalau untuk yang kaos putih sama kaos hitam tuh kalau bisa kita punya yang slim fit sama yang oversize. Oh, oversize. Kenapa kita perlu punya dua? Karena slim fit itu akan cocok kalau misalkan kita layering sama outer. Oke. Karena kalau misalkan outernya kita udah fit, terus tapi innernya kita oversize, itu akan ngebikin kesannya outernya tuh ngembang gitu. Ngembang. Akan ada volumenya. Iya. Gitu. Jadi kalau bisa dua. Tapi kalau cuma harus pilih salah satu antara oversize atau slim, mungkin itu preference. Oke. Apakah emang kalian nyamannya pakai oversize ataupun mungkin pakai slim fit. Jadi kayak kadang soalnya kalau dibilang oh harus punya ini, karena tergantung. Kalau misalkan aku ngerekomenin ini, kalian suka nggak? Oke. Gitu. Jadi harus sering explore sendiri sih. Oke. Nah, sering explore itu juga termasuk dengan color nggak? Color dan termasuk. pattern. Termasuk, Ya kan, termasuk. nggak cuman plain atau polosan, tapi juga kayak garis. Ada garis kan yang garis tipis, garis kecil, garis besar gitu. Dan itu kan nggak semua orang juga cocok ya, Le, gitu. Iya, termasuk untuk explore warna itu sebenarnya salah satu hal yang paling penting. Karena kalau misalkan kita semua tahu, tiap warna tuh sebenarnya punya psikologinya masing-masing. Oke. Gitu. Kalau misalkan biru itu somehow itu memberikan kesan calm. Kalau misalkan merah, oh ternyata orangnya tuh full of spirit nih, orangnya kayak sangat-sangat tipikal orang yang kayak apa-apa pengennya serba cepet gitu. Kalau misalkan warnanya coklat itu hangat. Jadi kayak tiap warna itu sebenarnya punya psikologinya masing-masing gitu. Kalau kamu apa favorit warnanya apa? Aku lebih ke warm biasanya. Kalau outfit ya, warna-warnanya lebih ke warm. Dan itu pun kalau teman-teman pengen tahu, sebenarnya ada kok kalian misalkan cek di internet cara untuk mengetahui outfit yang tepat buat diri kita dari warna nadi kita. Oke. Iya. Itu pun bahkan kita bisa tahu gitu. Kalau misalkan emang warna nadi kita lebih ke lebih ke biru, oh berarti kita lebih cocok untuk pakai. Tuh, tiga-tiga laki-laki tuh ngapain semua ngelihat nadi semua. Jadi ada beberapa warna, entah itu warna hijau ataupun mungkin warna biru. Oh. Gitu. Jadi kalau misalkan hijau, oh berarti lebih cocoknya untuk yang warm tone. Oke. Kalau warnanya biru mungkin lebih ke cool tone. Oke. Gitu. Dan kalau kamu sendiri spesifiknya lebih ke warm. Aku lebih ke warm. Ya. Oke. Tipenya yang warm juga, ini perempuan-perempuan dia laki-laki yang warm loh, penuh dengan kehangatan, ya kan, penuh dengan kasih sayang, mungkinkah dia begitu? Oke, tren fashion aku bilang itu juga dinamis, ya kan, kita Dinamis. ngomongin soal both perempuan, laki-laki, tiap tahun tuh pasti akan beda pergerakannya kan, tren-trennya. Nah gimana supaya kita tetap bisa konsisten gitu dan juga relevan dengan perubahan tren setiap tahun. Oke, kalau ngomongin tren mungkin ini disclaimer dulu ya, karena aku bukan tipikal orang yang ngikutin tren sebenarnya. Oh ya? Karena menurutku kalau misalkan aku emang udah cocok style ini, aku akan nikmatin style ini mau sampai kapanpun gitu. Oke. Tapi tergantung tergantung tujuannya kita tuh dress up buat siapa. Apakah buat diri kita sendiri atau buat orang lain. Nah kalau misalkan kita pengen impress seseorang ataupun mungkin kayak kita lagi attend di sebuah meeting yang penting, itu cukup penting untuk kita tahu trennya seperti apa. Nah pertanyaannya gimana nih caranya untuk kita keep on track kira-kira trennya seperti apa gitu. Kalau ngomongin soal tren sebenarnya aku banyak ngikutin fashion itu dari UK. Oke. Tren di UK atau nggak kayak di Milan lah atau di US gitu. Karena sangat disayangkan tren mereka itu akan menjadi tren kita 3 tahun ke depan. Yes. Jadi secara ya ini mau nggak mau kita harus mengakui Indonesia tuh lumayan terlambat untuk tren apapun lah gitu. Nah untuk fashion ini biasanya aku ngikutin beberapa konten-konten creator dan paling gampangnya kita ikutin Pinterest. Oh, oke. Itu Gitu. tipsnya paling gampang ngikutinnya Paling Pinterest. gampangnya kita explore-nya di Pinterest gitu. Mungkin kalau misalkan hypebeast kayak udah nggak
zaman nih. Oh, sekarang zamannya old money style atau enggak kayak apa namanya? Aku suka yang apa namanya? Pakai atasannya handless shirt atau enggak kayak long sleeve, Iya. turtleneck gitu. Karena banyak banget faktor sebenarnya kalau kita ngomongin tren. Kalau misalkan di luar tren, tapi ternyata di sini di luar trennya turtleneck, tapi di Iya. sini kan ya kita nggak mungkin ya iklim seperti ini agak-agak susah ya. Langsung kita kuyup kalau kita pakai turtleneck atau pakai coat gitu kan. Iya gitu. Oke. Jadi kayak cara paling gampang kita ikutin content creator ataupun kita lihat Pinterest. Dua itu sih paling gampang. Oke. Ha-ha. Kalau as a content creator gitu ya, fashion content creator, apa menurut kamu challenge yang paling susah gitu, yang paling besar gitu untuk jadi content creator? Oke. Fashion loh kita ngomongin. Ini kalau udah jadi content creator ya? Iya. Bukan cara untuk menjadi content Bukan, creator ya? bukan. Oke. Ini mungkin teman-teman content creator di luar lumayan relate. Kita tuh sekarang tuh udah ngeliat angka. Oh iya, maksudnya? Iya. Jadi kayak kalau misalkan content creator itu mau nggak mau, kita mau seignoran apapun, kita mau tetap ngelihatnya tuh angka. Karena itu udah jadi kayak part of kerjaan kita kan gitu. Jadi kayak caranya gimana untuk kita kasih inspirasi yang fresh, caranya gimana untuk kita bisa mix and match beberapa outfit, caranya gimana untuk kita bisa kasih outfit inspiration tapi untuk berbagai macam kalangan. Betul. Jadi kayak gimana caranya untuk kita tetap stay relevant sama apa ya, lebih ke tetap deket sama mereka. Apalagi PR-nya kan, oh outfit ini mahal nih. Nah itu PR-nya kita. Gimana caranya untuk kita bisa carikan alternatif dengan beberapa brand lokal yang secara kualitas kita juga nggak kalah loh gitu. Benar. Tapi secara harga kita bisa bersaing jauh dibandingin mereka. Tampil stylish itu kan nggak harus dengan barang-barang atau outfit yang mahal, No. ya kan, dengan brand-brand Enggak, yang enggak. wow harganya gitu. Enggak, Itu enggak, yang enggak. penting, makanya kita bisa memix and match itu. Yes. Oke. Last but not least, boleh nggak Leo mungkin kasih tips untuk teman-teman yang ada di luar sana gitu, mungkin khususnya untuk cowok-cowok gitu ya, yang mau tampil lebih chic, lebih stylish, lebih Oke. trendy, lebih fashionable gitu. Oke. Mungkin terakhir dari aku, yang sering orang lupa itu tuh outfit itu kan sesuatu item yang kita lihat gitu. Yes. Tapi orang-orang sering lupa untuk invest ke tubuh mereka gitu. Jadi ketika kita ingin memberikan impresi yang baik ke beberapa orang, jangan lupa untuk ngejaga tubuh kita sendiri. Entah itu olahraga, entah itu kita ngejaga makan. Jadi penting nggak cuma outfit, tapi gimana caranya untuk kita pilih skincare yang tepat. Yes. Kita perawatan untuk rambut kita. Perawatan rambut itu nggak cuma buat cewek loh. Iya, Tapi iya. cowok pun itu perlu gitu. Benar. Apalagi kita sering pakai beberapa hair product yang ngebikin entah itu rambutnya kering atau kayak terlalu lembab. Jadi kayak kita pasti tahu Bahkan pakai kira-kira body lotion bukan cuma perempuan. nggak cuma Iya perempuan. kan? Iya. Betul. Jadi kayak ya aku dari dulu selalu percaya you are what you eat, you are what you consume. Jadi kayak kita perlu tahu apa yang selama ini kita konsumsi, karena kita bisa ngelihat, pasti kayak teman-teman pernah ngelihat beberapa komen-komen, ah lu enak lah, pasti lu mau pakai apapun oke gitu. Nah, ya PR-nya gimana caranya untuk kita mau pakai apapun oke gitu. Jadi value-nya tuh bukan di itemnya, tapi di kitanya sendiri. Dengan cara apa? Entah kita rutin olahraga lah, ngejaga pola makan. Jadi kayak hal-hal itu jangan sampai kita lupa gitu, untuk kita bisa memberikan impresi yang terbaik lah untuk orang-orang sekitar kita. Oke, memberikan impresi sudah cukup memuaskan para sahabat-sahabat Tiff di sini, ya kan? Karena tubuh itu adalah rumah dari fashion itu sendiri, Yes. ya kan? Karena itu yang dipakaikan segala bentuk outfit, itu Betul. kan. Kemudian misalkan treatment dan segala macam. Jadi itu yang harus dijaga pertama. Betul. Ya. Thank you for coming, Leonardo Thank you. Alvaro. Sukses terus, kita menantikan Amin. banyak konten-konten fashion lagi ya di Instagramnya ya. Oke. Sukses selalu ya. Thank you Kak Tiffany. Sama-sama. Thank you teman-teman semuanya. Dan usai jeda Talk is Fun masih akan kembali dengan informasi lainnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Jangan kemana-mana. Balik lagi di Talk is Fun. Setelah ini saya mau kasih Anda seperti biasa ya rekomendasi dari cnnindonesia.com dari kanal hiburan, teknologi, lifestyle dan juga olahraga seperti biasa dalam Hot Picks, Hot Topics. Nah, buat Anda mungkin yang stok
tabungan atau list drakornya kayak udah mulai menipis gitu ya. Jadi butuh referensi kira-kira drakor alias drama Korea apa lagi ya yang bisa Anda tonton. Nah, saya punya referensi beberapa di antaranya untuk Anda. Kita lihat ini dia. Ada rekomendasi drakor ya, drama film Korea terbaru dengan genre horror thriller. Ada 5, yang pertama ada Revelations, Wall to Wall, Queen Mantis, Trigger, dan juga Karma. Nah, kami bahas salah satunya, Karma. Jadi Karma ini adalah serial yang menceritakan 6 orang terjerat dalam hubungan yang tidak bahagia. Salah satunya adalah seorang pria yang menyaksikan kecelakaan misterius, dan ada juga seorang dokter yang diperankan oleh Shin Mina hidup dengan trauma yang terjadi di masa kecilnya. Nah, kita bergeser untuk Anda yang suka game ya, gamers. Nah, ada kabar baru dari dunia teknologi, katanya Nintendo Switch ini first generation atau generasi pertama akan segera pensiun. Nintendo bersiap memensiunkan konsol game hybrid mereka, Nintendo Switch, dalam waktu dekat. Jadi setelah 8 tahun mendominasi pasar konsol game hybrid, Nintendo kini mulai beralih dari konsol lamanya. Dalam laporan keuangan terbaru, perusahaan menegaskan bahwa fokus utama mereka sekarang bergeser nih ke Nintendo Switch 2. Pergeseran fokus menandai langkah strategis Nintendo dalam mempertahankan posisinya di industri game yang semakin kompetitif. Nah, saat ini Nintendo menyatakan akan tetap menjual perangkat Switch dengan mempertimbangkan permintaan pasar dan juga konsumen. Selanjutnya dari olahraga, bahaya yang mungkin bisa terjadi kalau misalkan Anda memaksakan olahraga di saat badan Anda ini kurang tidur atau kurang istirahat. Apa aja sih ya risikonya? Ini penting nih jadi catatan. Bahaya olahraga kalau kurang tidur seringkali diremehkan banyak orang, padahal tubuh yang tidak mendapatkan istirahat cukup ini akan kesulitan loh ya mendapatkan manfaat maksimal dari aktivitas fisik. Bukannya sehat, tapi justru malah bahaya. Nah, apa sih bahayanya? Di antaranya performa menurun pastinya. Jadi nggak semangat, risiko cedera lebih tinggi, membebani jantung, dan juga mengganggu sistem imun dan pemulihan tubuh. Oke, tubuh yang sehat harus berasal dari makanan yang sehat juga. Nah, kalau kita ngomongin soal makanan yang sehat, ya berarti makanan yang rebus-rebusan. Tapi mana nih yang lebih sehat? Makanan direbus atau makanan yang dikukus? Nih tim yang mana nih yang suka rebus versus kukus? Jadi kita ulas ya, mengukus adalah metode memasak menggunakan uap panas dari air mendidih untuk mematangkan makanan tanpa harus menyentuh air secara langsung. Jadi menurut World Food Wine, metode ini membantu menjaga kadar kalori dan lemak tetap rendah karena tidak membutuhkan minyak tambahan pastinya. Nah, sayuran yang dikukus itu cenderung mempertahankan bentuk, warna, tekstur asli tanpa harus kehilangan banyak nutrisinya. Adapun merebus dilakukan dengan cara merendam makanan langsung di air panas hingga matang. Namun karena kontak langsung dengan air, sebagian nutrisi penting ini cenderung larut dan jadinya hilang. Jadi kira-kira mana nih yang lebih sehat? Jawabannya dari sisi kesehatan, mengukus dinilai lebih unggul dibandingkan merebus. Oke, itu tadi referensi dari Hot Picks di pekan ini. Seperti biasa kita masih akan ketemu lagi next week, pekan depan di Talk is Fun dengan topik dan juga narasumber yang tentunya tidak kalah seru. Saya Tiffany Raitama pamit. Sampai jumpa. Tenang. Nanti kalian dapat. Dia mau nanya fashion yang cocok kata. In association with